Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Selamat datang di webinar kita yang selanjutnya. Ini kita bicara soal berpetualang. Bagaimana kita bisa tetap berpetualang walau hashtag di rumah aja. Dan untuk webinar kali ini kita sudah kedatangan guest speaker kita, tamu kita, Mas Ramon Tungkal. Teman-teman juga udah bisa kelihatan. Halo Mas Ramon. Em, sebelum sebelum kita mulai, ini sekedar informasi kita pendaftar ada 62 orang. Kemudian gue mau tahu nih dari teman-teman semua dengan menggunakan fitur chat yang ada di samping ya. Jadi untuk yang belum pernah menggunakan webinar Ninja ini, gue akan jelaskan juga sebentar deh kalau gitu cara menggunakannya, fiturnya apa aja. Nah di sebelah kanan tuh ada kolom chat, itu bisa kalian pakai ya. By the way, ini suara gue kedengeran jelas nggak nih? Kalau kalau jelas kalian tolong tulis di bagian chatnya tuh. Jelas, oke, sip, jelas ya. Oke, mantap, thank you. Nah, kemudian jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan, jadi prosesnya gue akan tanya jawab sama Ramon dulu, singkat, ya mungkin setengah jam lah, mungkin nggak singkat-singkat banget. Kemudian nanti kalau kalian punya pertanyaan, nah, pertanyaan tolong dituliskan jangan di bagian banget. Jangan di bagian chat, tapi kalian scroll ke bawah itu ada questions, polls, offers. Nah, kalau ada pertanyaan dituliskannya di open question, di situ kalian tuliskan pertanyaannya di situ. Karena kalau dimasukin di bagian chat nanti takutnya hilang naik ke atas. Jadi semua pertanyaan dikumpulkan di bagian questions di bawah. Kelihatan bagian questionsnya di bawah kalau kalian lihat ke bawah? Boleh ditulis di chatnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, ada ya. Sip. Mau tahu juga nih dari teman-teman bisa ditulis di bagian chatnya ini kalian hadir dari mana aja. Soalnya dari webinar-webinar yang sebelumnya kemarin ada yang Jabodetabek, ada yang di luar Jabodetabek, di luar Jawa, ada yang dari luar negeri juga, WNI yang sedang di luar negeri. Coba mau tahu deh dari mana aja nih, dari so far yang sudah datang. Betawi, Cilegon, Bogor ke arah timur. Betawi, Bogor mungkin termasuk yang mendengar dentuman tadi malam. Saya termasuk yang dengar juga mencari tahu apa. Kuala Lumpur, oke. Dari mana lagi? Jogja, Solo, oke. Mana lagi? Gresik, Jawa Timur, oke. Sip. Kalau gitu, uh, Oregon itu padahal Bintaro itu kayaknya tuh Oregon itu Mas Ramon. Um, jadi secara singkat gue mau jelaskan juga apa yang kita lakukan di sini. Kenapa sih kita bikin uh, apa itu? Dentuman. Iya sempat ngira tikusnya sama. Gue juga mencari tahu apa suara itu. Tapi gini, oke, sesingkat sebelum langsung masuk ke materi, gue mau share beberapa hal untuk teman-teman yang belum pernah join di webinar ini atau mungkin belum pernah ketemu sama gue atau Ramon, khususnya belum pernah juga tahu mengenai I'm on my way. Jadi I'm on my way, kita mengadakan webinar ini sebagai salah satu bentuk support kita dalam teman-teman yang masih dalam kondisi tidak mengenakan seperti ini, gitu ya. Bagaimana agar kita bisa tetap belajar, bagaimana kita bisa tetap berkembang. Amon Maya sendiri fokusnya memang di personal development, khususnya kalau gue ditanya, Ali, tujuan hidup lo apa? Tujuan hidup gue mempermudah orang agar mereka bisa menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka. Nah, dan juga bagaimana bisa terus berkembang juga. So, selain webinar ini, nanti gue akan share juga ke teman-teman. Mungkin gue akan secara singkat aja. Let me see. Kita juga punya online courses juga. Online courses kita akan langsung aja masuk. Okay.
Untuk teman-teman yang mau menggunakan online courses kita selama pandemi ini gitu ya, kita memberikan promosi juga 90% kalau kalian mau gunakan online course kita. Jadi untuk yang semua masih belajar di rumah, bekerja di rumah, atau bahkan yang ingin terus mencari pembelajaran lain secara online, kita ada online courses. Online courses ini dalam bahasa Inggris tapi dengan subtitle juga, ada subtitle bahasa Inggris, ada subtitle bahasa Indonesia. Dan untuk dapatkan link yang 90% off ini, kalian pakai ada link bit.ly/purpose di rumah aja. Itu untuk online course Discover Your Life Purpose. Kemudian bicara soal emotional intelligence, kita ada course Hacking Your Negative Emotional Habits. Itu linknya di bit.ly garis miring slash ya hacking underscore di rumah aja. Dan yang terakhir terkait dengan organization culture. Untuk organizational culture, designing and systemizing organizational culture, bit.ly/culture_ di rumah aja. Dan ini selama bulan April dengan menggunakan link ini, kalian juga bisa mendapatkan course ini dan dengan harganya 10% saja. So, tanpa memperpanjang lagi, gue langsung memperkenalkan aja tamu kita untuk hari ini. Kita tukar sekarang jadi gini. Mas Ramon Tungka, aktor, traveler, mungkin entrepreneur, aktivis lingkungan juga, boleh bilang. Mungkin Mas Ramon bisa, ketimbang gue menjelaskan, mungkin dari Mas Ramon sendiri cerita, mungkin buat memperkenalkan diri sama yang lain juga. Mas Ramon, silakan. Kalau kedengeran, Mas Ali, tolong begini. Kedengeran nggak suaranya nih? Oh, oke, good. Ya, selamat siang semuanya. Seneng akhirnya bisa join di webinar ini. Walau kita dalam situasi pandemi seperti ini, bukan berarti kita nggak bisa produktif, tapi dengan adanya media fasilitas seperti ini, seenggaknya kita bisa sharing. Saya juga belajar dari teman-teman juga, nanti bahkan juga ada teman-teman bisa menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan, gimana saya bisa belajar juga dari kawan-kawan yang ada hadir di forum ini gitu. Sehari-hari saya memang, kalau misalkan Ali nanya kesibukannya apa, atau kawan-kawan nanya kesibukannya saya apa, dengan profil saya seperti apa, saya jawabannya ya WFH gitu. Kesibukan sehari-hari memang WFH, work from hutan, bukan work from home gitu. Jadi kalau saya kesibukan sehari-hari memang selalu kerjaannya memang ekspedisi, melakukan penelitian, observasi, apa segala macam, jalan-jalan sesuai passion saya, sesuai hobi saya, sama ada beberapa melakukan hal yang sifatnya mungkin campaign tentang pelestarian lingkungan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau tanya kerjanya apa? Main. Loh kok main? Iya. Kadang main film, kadang main di gunung, kadang main di laut, kadang main sepeda, kadang main sama teman-teman gitu. Ya so far seperti itu Mas Ali. Selanjutnya gimana? Sebetulnya gue mau share juga sama teman-teman semua. Gue kenal sama Ramon ini sudah cukup lama. Kita udah berapa tahun? Dari tahun 2002 ya. Berarti udah 18 tahun. Wow. Nah, dan memang anak ini dari dulu emang petualang banget dalam berbagai macam hal. Dan sekarang kalau kita bicara petualang sifatnya alam pun nggak hanya di Indonesia, tapi dia juga start di Indonesia dulu bukunya apa pun judulnya 100 hari keliling Indonesia, betul ya? Yang dulu, yang judul buku lo 100 hari keliling Indonesia, betul ya? Judul buku. Iya, betul ya, 100 hari keliling Indonesia. Dan presenter acara juga traveling dulu di Kompas TV seingat gua. Tapi sekarang nggak cuma di Indonesia, walaupun lo start di Indonesia, tapi juga terus juga traveling ke berbagai macam belahan dunia. Nah, tapi itu kan Mon adalah berpetualang sifatnya di luar, di alam gitu. Nah, tapi kalau menurut lo sendiri, arti berpetualang itu
seperti apa sih buat lo? Thank you Mas Ali. Orang banyak bilang kalau emang kebetulan passion saya di bertualang, kemudian pekerjaan saya juga di bertualang sebagian besar. Orang sering bertanya bahwa kalau bertualang tuh seperti apa gitu. Terus bahkan ada pertanyaan-pertanyaan atau statement yang bilang ke saya, wah Mas, selamat ya, sudah menaklukkan gunung ini, sudah menaklukkan ini. No, yang konteks garis besar yang harus saya paparkan di sini adalah berpetualang itu tidak menaklukkan apapun, bukan menaklukkan alam gitu kan. Jadi ini contoh slide-nya, gambarnya bahwa kalau kita berpetualang itu haram kalau misalkan kita bilang saya menaklukkan gunung A, saya menaklukkan gunung pasir B gitu misalkan, itu salah sama sekali, mutlak salah nih seperti ini. This is not conquer gitu kan, maksudnya seperti ungkapannya Sir Edmund Hillary yang menyatakan bahwa bukan alam yang kita taklukkan, pada dasarnya ketika kita berpetualang yang kita taklukkan sendiri adalah diri kita sendiri gitu kan. Di next slide saya juga bisa ngasih gambar bahwa ketika kita bertualang, pada dasarnya yang dimaksud bertualang itu apa sih? Bukan perkara medannya, bukan perkara jauh, dekat, atau mungkin besar, kecil, enggak. Satuannya bukan seperti itu. Tapi bertualang itu pada dasarnya kita akan face to face melawan diri kita sendiri gitu. Mau itu petualangannya yang memang sangat jauh banget ke ujung dunia atau mungkin yang cuma sekedar keluar rumah, komplek, atau ke sekolah, ke tempat kerja, itu pada akhirnya kita akan face to face sama diri kita sendiri. Face to face seperti apa? Ya face to face kembali lagi. Mampu nggak kita menyelesaikan target kita atau mungkin face to face dalam artian ketika kita capek misalkan, teruskan atau istirahat kayak gimana? Itu disebut berpetualang gitu loh, bertualang bahwa pada akhirnya kita akan face to face sama diri kita sendiri. Face to face dengan diri kita sendiri ini sebenarnya untuk meminimalisir segala macam obstacles yang akan kita temuin di depan, obstacles yang kita halangan, kendala yang kita bisa temui selama proses bertualang tadi gitu. Karena bertualang itu kan termasuk proses belajar. Apa sih yang kira-kira bisa kita temuin ketika kita berpetualang? Itu ada dua tipe bahaya. Two types of danger yang basically pasti kita temuin dalam kondisi apapun ketika kita bertualang ataupun dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Itu adalah sebentar, aku nggak ada tulis. Yang pertama, ini kurang, bentar ya. Ya, yang pertama adalah objective danger dan yang kedua subjective danger. Objective danger itu seperti apa sih, Mon? Gitu. Objective danger itu adalah suatu jenis bahaya yang kita temui di dalam artian di luar dari diri kita, yaitu bisa saja di medannya. Apa misalkan? Objective danger itu seperti apa? Misalkan cuaca, tiba-tiba mendadak hujan, tiba-tiba mendadak angin, tiba-tiba mendadak banjir, atau ancaman-ancaman lainnya. Objective danger seperti tiba-tiba ada hewan buas misalkan, ketika kita sedang berada di hutan atau di laut, kita ada hewan mungkin seperti hiu atau segala macam. Maka itu kita pasti akan menghadapi hal seperti ini, objective danger. Ketika misalkan ke kantor, objective dangernya apa? Mungkin resiko-resiko ancamannya, macet, kan itu menghalangi tujuan kita kan, objective danger ini gitu kan. Kemudian apalagi tiba-tiba di depan sana ada galian jalanan, maka jalannya harus diblok. That's objective danger. Sebuah kondisi, sebuah ancaman, resiko yang dapat kita temui yang di luar dari diri kita gitu. Subjective danger itu yang berasal dari diri kita sendiri. Ancaman, resiko ini muncul dari kita. Apa yang pertama? Kelalaian. Itu bisa jadi. Itu makanya disebut subjective danger. Selain kelalaian, apalagi? Sakit. Misalkan tiba-tiba kita ngedrop, kita flu, atau capek. Nah, itu potensi-potensi dari subjective danger. Kemudian, kayak tadi, pertama saya bilang kelalaian, subjective danger-nya. Dampaknya apa kelalaian ini? Yaitu tidak membawa barang. Ketika naik gunung misalkan, contoh subjective danger-nya adalah ketika matahari sudah terbenam, kemudian muncul malam, tidak membawa headlamp, tidak membawa alat bantu penerangan, maka
kita nggak bisa ngeliat apa-apa dan berpotensi menghadirkan ancaman-ancaman yang disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan sedang ke kantor misalkan atau ekspedisi menggunakan mobil atau motor jarak jauh, subjective danger apa? Lupa isi bensin. Nah, itu salah satunya. Atau mungkin ban kempes, itu salah satunya. Perlengkapan tidak lengkap, itu salah satunya. That's why makanya dua hal ini pasti akan kita temui dalam proses kita mencapai target, dalam proses kita ketika berekspedisi, gitu kan, ekspedisi apapun sifatnya. Maka itu pada akhirnya kan kita face to face sama diri kita sendiri kan. Nah, untuk meminimalisir ini semua apa? Meminimalisir objective danger, meminimalisir subjective danger. The key point is keberhasilan suatu ekspedisi itu sangat bergantung pada persiapan. Saya akui bahwa paling penting adalah preparation. 90% keberhasilan sebuah ekspedisi, 90% sebuah ujian, 90% sebuah tes, atau apapun yang kita hadapin itu bergantung pada preparation-nya. Misal, mau interview kerja, kalau kita nggak ada preparation, kita nggak tahu harus jawab apa, ya kan? Mau mendaki gunung, preparation-nya apa yang harus dipersiapkan? Punya lampu senter kayak tadi, punya membawa shelter dalam artian membawa tenda, membawa bekal makanan, that's preparation. Apalagi sih Mon yang termasuk preparation? Latihan. Latihan itu termasuk preparation. Misalkan kayak tadi, mau ujian sekolah atau kuliah, ya preparationnya ya belajar. Itu kan berlatih, melakukan simulasi. Terus-terusan sampai kita tanpa sadar bahwa kita sebenarnya sedang melakukan ujian. Gitu kan. Preparation itu kalau buat saya sama kawan-kawan saya juga masih belajar. Saya mendapatkan ilmu dari beberapa pelatih-pelatih saya bahwa preparation is a must. Preparation mempengaruhi 90% keberhasilan kita menyelesaikan tugas ya dari preparation itu tadi gitu kan. Ngechecklist apa saja barang yang harus dibawa gitu. Naik gunung tapi nggak bawa jaket. Nah, itu objective danger atau subjective danger. Masuknya ke subjective danger karena preparation kita tidak lengkap, tidak matang. Apapun, mau perjalanan jangka panjang, perjalanan jangka pendek, mau lama, mau sebentar, mau besar, mau kecil, preparation is a must. Karena kita haram, pantang kalau kita bilang, cuman segitu doang, cuman segini doang. Pepatah lama mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan. Makanya itu, preparation itu ibaratnya kayak selalu beranggapan bahwa hujan pasti akan turun. Maka itu, kalau saya di kehidupan sehari-hari memang ketika saya pergi walau cuman ke kantor atau mungkin ketemu teman atau meeting, saya selalu bawa ransel, di mana ransel tersebut saya bawa minuman, saya membawa bekal makanan sendiri, saya membawa jas hujan ataupun jaket ataupun topi, itu saya bawa. That's a part of preparation, ya kan? Gitu. Jadi buat saya preparation itu it's a must. Karena pada dasarnya adventure itu nggak melulu di gunung, nggak melulu di laut, di padang pasir, rawa, sungai, nggak melulu itu. Adventure itu bisa global kok. Ke kantor, ya tadi saya bilang, menghadapi ujian, that's a part of your own adventure, gitu kan. Gitu kurang lebih seperti itu Mas Ali. Saya bisa bilang bahwa misalkan pertanyaannya buat Mas Ramon, berpetualang itu seperti apa? Arti petualang, makna petualang buat saya ya tidak menaklukkan apapun, tapi yang kamu taklukkan diri kamu sendiri. Face to face dengan diri kita sendiri untuk meminimalisir segala resiko, ancaman bahaya, maka dibutuhkan sebuah persiapan. Kayak gitu, Mas Ali. Thank you Mon, thank you banget. Jadi bukan menaklukkan apa-apa, tapi justru diri sendiri ya. Nah, kalau seperti yang lo sampaikan tadi, bisa nggak Mon gue bilang bahwa dalam sesuatu yang sifatnya berpetualang, Mas Ramon hidupnya hilang. Cek. Nah, oke kembali. Nah, dalam berpetualang itu yang namanya petualangan tuh ada unsur tantangannya, betul nggak? Pertama kalau dari pandangan gue melihatnya seperti itu. Meskipun bentuknya berbeda-beda, kayak tadi lu bilang subjective danger maupun objective danger, saat dia sudah menjadi danger, baik subjektif maupun objektif, itu menjadi tantangan, betul nggak? Ya, oke. Nah, kalau begitu, kadang kan ada nih Mon, objektif danger yang bukan dari kelalaian kita lah misalnya ya, atau bukan dari pikiran kita sendiri yang sangat subjektif aja membuat itu menjadi sebuah danger, tapi
mungkin objektif danger, tapi datangnya meskipun kita sudah prepare berdasarkan apa yang kita ketahui, kita cari tahu di sana sini, tapi kadang ada objektif danger yang tidak disangka-sangka juga. Kayak misalnya contoh kita kalau kita bicara pandemi sekarang nih, mau dibilang nggak disangka-sangka, mungkin orang bisa bilang lu harusnya mempersiapkan juga, di negara lain udah ada waktu itu, kita santai-santai awalnya gitu. Tapi bahkan kayak di Tiongkok deh gitu misalnya, yang tahu yang jadi pertama awalnya gitu, itu kan mereka nggak menyangka juga gitu. Mungkin mereka prepare dari apa tahun-tahun sebelumnya pernah ada virus lain, tapi datangnya tidak terduga-duga gitu, dan ini bentuknya pun baru. Nah, lu sendiri kalau Thank you, dari Mas Ali. pengalaman lu saat ada Oke, objektif pertanyaannya. danger yang tidak disangka-sangka Jadi, meskipun lu sudah prepare, kadang itu di kita luar sudah perkiraan lu, meminimalisir yang namanya kayak how do tadi. you respond, baik Pasti itu kita akan sifatnya di menghadapi alam ataupun subjective danger dan yang terjadi objective di luar danger. petualangan. Kalau subjektif, kita masih bisa meminimalisir dengan sangat apa ya ibaratnya prepare banget, karena kan itu semua berawal dari kita. Tapi kalau objektif itu tadi, kembali lagi, itu bisa ada bahaya yang bisa datang kapan saja karena faktornya eksternal bukan internal. Contoh kayak misalnya angin puyuh, hujan, bencana, itu kan kita nggak ada yang tahu itu datangnya kapan gitu kan. Pertanyaannya gimana kalau ketika kita sudah siap semuanya, tiba-tiba ini datang, objective danger ini datang. Semua bisa kita tanganin selama kayak tadi saya bilang, preparation kita matang. Contoh ketika dalam dunia petualangan seperti yang saya lakukan atau yang saya alami gitu. Ketika ada hujan tiba, yang kita lakukan apa? Pasang tenda. Ya dong, ya kan? Ketika hujan tiba ini mengakibatkan dampaknya hawa yang semakin dingin. Apa yang kita lakukan? Keluarkan jaket kamu, jaket kedinginan. Makin dingin, keluarkan sarung tangan kamu. Makin dingin lagi, keluarkan sial kamu mungkin. Atau keluarkan kupluk kamu. Gitu kan. Makin dingin lagi, apa lagi gitu kan. Kita bisa melakukan dengan memasak, memakan. Kita makan. Tapi kan hujan, Kak. Gimana caranya bikin perapian? Kan ada caranya gimana bikin perapian supaya tidak kena gitu kan. Kembali lagi ke basicnya, preparation is a must gitu. Cuman pertanyaannya lagi, jika masuk pada tiba-tiba seperti pandemi ini, kalau buat saya ibaratnya pandemi itu ibarat kayak lagi camping, datang banyak hewan buas datang, tiba-tiba angin puyuh datang, chaos gitu kan. Kita sudah mempersiapkan segalanya, tapi hal gak enak ini tiba-tiba nongol gitu. Ya, ada yang namanya contingency plan. There's a lot of plan yang kita punya gitu kan. Ada plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau perlu kembali lagi gitu kan. A1, A2, B2 gitu kan. Jadi contingency plan-nya ini adalah kondisi di mana kondisi darurat, plan yang harus kita bisa mikir cepat untuk menanggulangi ada masalah yang datang gitu kan. Contingency plan ini contohnya seperti apa? Misalkan kayak tadi ketika lagi di gunung. Wah, ketika tiba-tiba tenda kita tertiup angin puyuh dan tenda kita gone apa segala macam. Kemasi barang, kamu cari shelter perlindungan yang alami, mungkin masuk ke dalam goa atau di balik apa gitu kan. Itu salah satu namanya contingency plan dan kaitannya sama kondisi pandemi seperti ini. Saya nggak bisa bilang bahwa dan juga bukan kapasitas saya bahwa ini kesalahan siapa corona bisa masuk ke Indonesia dan penanggulangannya seperti apa. Itu bukan kapasitas saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan ketika pandemi ini ada? Itu yang penting. Ini kalau buat saya nanggepinnya seperti pandemi ini ibarat kayak part of survival ya, bahwa yang bisa kita lakukan stay at home gitu kan. Itu part of kalau misalkan di dunia survival itu ada istilahnya stop, STOP gitu kan. Kita harus berpikir cerdas untuk ibaratnya ngeriset dulu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita thinking dulu gitu kan. Mencari shelter pertahanan dulu di mana kita diam, jangan gegabah untuk keluar rumah. Seperti ini. Saya beranggapan bahwa tetap menganggap prepare for the worst case. Virus banyak di luaran sana, maka yang bisa saya lakukan adalah saya stay at home, saya di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu kan ibaratnya.
sedia yang namanya kedisiplinan, yang namanya cuci tangan apa segala macam, that's part of survival gitu. Terus menanggapi pandemi ini apalagi gitu kan survivalnya. Kita mempersiapkan bekal makanan untuk berapa hari ke depan. Itu sama kayak ketika kita melakukan petualangan. Kita naik gunung mempersiapkan bekal-bekal logistik kita gitu. Itu part of survival. Lalu seperti apa lagi sih, Mon, misalkan menghadapi hal yang memang tidak disangka-sangka tiba-tiba datang gitu. Kaitannya sama pandemi ini contohnya. Ketika kita stay at home, kita melakukan ngefilter apapun yang masuk ke dalam rumah kita gitu, termasuk diri kita. Misalkan ketika kita belanja dari supermarket pulang langsung mandi, pretelin semua barang-barang segala macam, itu part of survival. Kemudian ketika misalkan kita order makanan dari luar, ketika makanan datang atau apapun yang datang masuk rumah dibersihkan. Itu kan yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita dari berapa tahun sebelumnya atau mungkin berapa momen sebelumnya. Hal yang ibaratnya kita sudah mempersiapkan, meminimalisir subjective danger, tapi objective danger datang bertubi-tubi misalkan. Apalagi sih yang kita bisa lakukan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah gini, yang paling penting pernyataan yang paling penting ya, bahwa memahami situasi ketika dalam kondisi survival itu penting. Memahami, tenang, memahami situasi, paham akan situasinya ketika dalam kondisi danger ini penting. Tapi yang paling terpenting adalah kemauan untuk keluar, kemauan untuk bertahan. Kemauan untuk bertahan, kemauan untuk menyelesaikan. That's the important thing. Itu yang paling penting ya maksud saya. Susah, ya jelas, susah. Kendalanya yang susah jelas. Pertanyaannya, mampu atau nggak mampu? Mau atau nggak mau? Gitu kan. Jadi, selama kita bisa berpikir tenang, kita tidak gabah, kita paham situasinya, meriset, observasi, maka kita bisa keluar dari segala macam kondisi danger yang mengancam kita, apapun modelnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Ali, kalau misalkan kaitannya sama situasi sekarang apabila kayak tadi, contingency plan. Dengan survival, atau bisa tidak hanya itu misalnya, atau memang selalu hubungannya dengan survival kalau kita bicara petualangan atau berpetualang? Selalu kaitannya sama survival, iya. Sebenarnya siapa sih yang mau dalam kondisi survival, dalam kondisi penyintas? Survival itu kan kondisi di mana kita terpaksa, kondisi terpaksa harus menghadapi situasi yang mungkin boleh dibilang tidak enak dan mengandung bahaya. Ya kan, maka tadi saya bilang di awal, objective danger, subjective danger itu sebab berpetualang itu mengandung dan mengundang bahaya jika kita tidak cermat menyikapi segala macam situasi. Siapa sih yang mau masuk dalam kondisi survival? Saya mah ogah gitu kan. Survival itu kan kondisi tiba-tiba tidak sesuai sama perkiraan kita, tidak sesuai sama kalkulasi kita gitu kan. Tiba-tiba datang bencana atau datang wabah apa segala macam. Tapi pengetahuan akan survival itu jelas sangat dibutuhkan dalam kondisi apapun. Itu karena agar tadi meminimalisir segala macam resiko yang dampaknya bisa pada diri kita sendiri, pada barang kita, pada kawan-kawan kita atau keluarga kita gitu kan. Makanya saya bilang bahwa berpetualang kaitannya pasti sama survival. Bukan berarti dengan berpetualang kamu survival, enggak. Tapi jangan sampai kita berada dalam kondisi survival gitu kan. That's why part of itu harus bekal-bekal itu, bekal pemahaman ini, ilmu ini kita harus paham. Mau liburan ke Bandung atau mau liburan ke Bromo misalkan, hanya sekedar liburan, apakah itu disebut petualangan? Kalau buat saya, ya tetap petualangan. Kenapa? Gak bisa kita anggap cuman ke Bromo doang, cuman ke Bandung doang gitu. Tetap preparation, bawa jaket untuk menghindari kondisi survival. Survive itu kan proses ketika kita respon, kita refleks kita jika menghadapi situasi yang memang mengancam diri kita. Contoh, kayak tadi saya bilang, ke Bromo nggak bawa jaket, waduh itu pasti bakal kedinginan gitu kan. Survive-nya ketika di Bromo ya tadi, jaket tadi, preparation tadi. Means kamu harus survive dalam kondisi ini. Kan kedinginan gak enak.
kan. Ya kaitannya seperti itu sih Mas Ali. Kenapa adventure harus ada Jadi hubungannya kalau sama dari apa yang survival lo gitu. jelaskan tadi, gue mulai melihatnya selalu ada hubungan dengan survival, tapi kejadiannya itu prosesnya apakah tanpa tanpa kita rencanakan, atau memang kita yang tadi istilah lo tadi mengundang gitu kan diri kita untuk berada pada kondisi tersebut gitu, untuk menaklukkan diri sendiri. Jadi kayaknya niatnya berbeda gitu. Kalau kita mengundang mungkin tujuannya ada, kita ingin upgrade diri kita dalam aspek tertentu gitu ya, sehingga kita membawa diri kita kepada posisi yang ada tantangan tadi gitu. Atau yang tanpa kita undang tahu-tahu datang seperti pandemi ini gitu. Jadi dua-duanya survival dalam konteks dan level yang berbeda tentunya, tapi mungkin tujuan kita di awalnya beda gitu niatnya. Kalau tadi gue ingin pergi ke daerah itu, gue ingin atau ke gunung itu, atau nggak harus alam tadi misalnya, tapi gue ingin mencoba tantangan baru ini apapun bentuknya gitu ya, melakukan hal baru misalnya. Nah, tapi itu kitanya sendiri yang ingin melakukan, dan ada sisi apa tadi, upgrading yourself-nya dalam hal tertentu, meningkatkan keberanian kah, atau meningkatkan apa, menambah pengetahuan kah misalnya gitu ya. Tapi itu datang dari diri kita sendiri. Jadi ada unsur survivalnya saat kita berada di situasi itu gitu ya. Tapi memang kitanya yang membawa diri kita ke sana. Sedangkan yang satu lagi mungkin tahu-tahu datang gitu kan, kayak situasi sekarang misalnya. Tapi ada dua-duanya pun akhirnya menempatkan kita pada kondisi survival tadi itu juga. Dan dua-duanya kalau boleh gue bilang bener gak gini, seharusnya gitu ya, karena tadi lu bilang di awal bahwa berpetualang itu adalah urusannya menaklukkan diri sendiri gitu ya. Jadi seharusnya apakah datang dari diri kita, kita yang membawa diri kita pada situasi itu, atau datang dari luar tanpa kita duga, seharusnya itu tetap berakhir pada ada upgrade hal tertentu dalam diri kita kalau emang kita melakukan dengan baik, gitu nggak? Kalau memang niatnya kayak tadi lu bilang Li, kita berniat mengupgrade kualitas diri kita sendiri dengan nge-challenge diri kita dengan mengikuti petualangan, itu sah-sah saja. Itu yang saya lakukan. Itu dalam artian saya belajar banyak itu ketika saya berada di alam, saya belajar banyak ketika saya melakukan ekspedisi. Why saya bisa bilang itu? Karena ketika saya berada di alam, saya ngerasa lebih jadi manusia. Dalam artian, bukannya sekarang nggak manusia ya, tapi ketika saya di alam, saya ngerasa lebih tahu kodratnya manusia itu seperti apa. Saya ngerasa kecil, saya ngerasa bahwa saya punya batas di sini. Gitu. Saya tidak bisa pongah, saya bergantung pada pada perlengkapan yang saya bawa, saya bergantung pada rekan-rekan setim saya gitu kan. Saya juga yang paling penting, saya bergantung juga pada doa pada Tuhan yang saya yakini gitu kan. Jadi berpetualang dengan tujuan mengupgrade diri kita, fine, nggak masalah. That's what I do gitu kan. Bahwa yang paling penting kita kembali lagi ke dirinya, bahwa kita tahu batas, kita tahu takarannya, kita tahu kadarnya, kita tahu seberapa mampunya, kita tahu medannya seperti apa. Ini saya pernah dari dulu ya sih ya, Li ya, saya tuh sering banget kesel atau mungkin nggak suka dengan persepsi orang yang selalu bilang ketika berpetualang itu let's get lost. Kalau saya nggak mau. Lo kalau mau lost, lost aja. Jangan pernah ngomong let's get lost di alam, gitu kan. Saya lebih baik menakar, kontrol, benar-benar kontrol dalam artian kayak tadi tujuannya untuk apa? Mengupgrade diri saya. Oh ya udah, maka saya naik gunung A yang sesuai kemampuan saya dengan membawa segala macam perlengkapan. Ya kan, pada akhirnya ketika pulang dan berhasil meminimalisir segala macam ancaman bahaya, saya mengupgrade diri saya menjadi lebih baik gitu kan. Itu. Tapi ketika lagi melakukannya, datanglah tiba-tiba bertubi-tubi atau mungkin hal bencana atau mungkin hal yang nggak enak yang mengharuskan kita pada kondisi survival yang tidak diduga-duga gitu kan. Itu bisa saja terjadi. That's why makanya mengandung dan mengundang bahaya. Mengundang bahaya itu kembali lagi dari diri kita juga. Dikatakan mengundang apabila kita lalai, tidak mempersiapkan perlengkapannya. Dikatakan mengundang apabila kita kembali lagi tidak mampu mengontrol
diri kita sendiri, tidak mampu mengkontrol, mengalahkan ego kita sendiri gitu kan. Dikatakan mengundang bahaya, kayak tadi, ada satu perlengkapan perintilan yang tidak bisa dibawa, wah itu fatal, udah gitu kan. That's mengundang bahaya gitu kan. Tapi jika memang ada kayak korelasinya dengan pandemi ini, dan kita mampu survive dengan keadaan baik, kita mampu survive dengan smooth, dengan segala perlengkapan udah siap, segala macam, dan melewatinya dengan baik, kondisi survival apapun, pada akhirnya tetap kita akan mengupgrade diri kita sendiri. Kita bisa menengok ke diri kita sendiri bahwa, oh kesalahan saya di ketika menghadapi situasi seperti itu di sini gitu. Makanya saya bilang ketika saya melakukan proses pembelajaran melalui petualangan ini, saya banyak mendapatkan momen di mana kontemplasi bicara sama diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan, kesalahan apa yang pernah saya perbuat, evaluasi apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Pada akhirnya ketika kita lolos dalam kondisi survival, kita mengupgrade diri kita sendiri kok, gitu. Dan ada dua tipe manusia yang ketika dalam kondisi survival. Contohnya dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Kondisi pandemi seperti ini melahirkan dua tipe manusia. Tipe pertama yang akan melahirkan ide baru atau idenya berkembang menjadi manusia yang mampu menciptakan keahlian baru sebab dia menyadari bahwa ini kondisi survival dan dia mau belajar, atau tipe manusia terakhir yang justru malah makin terpuruk, malah makin depresi, memilih tidak bangkit. Nah, ada dua tipe seperti itu. Makanya saya bilang, mau tipe yang ketika tertekan ini tiba-tiba berada dalam posisi survival tidak enak ini, dia malah semakin keluar ide-ide cemerlangnya, atau malah menghasilkan keahlian baru, atau melahirkan gagasan baru, seperti yang udah-udah contohnya founding father kita, Soekarno, ketika beliau di penjara, di Sukamiskin, ketika diasingkan ke Flores, segala macam, muncul ihwal-ihwal gagasan baru dalam kondisi survival dia, gitu kan. Atau melahirkan kondisi orang yang makin terpuruk. Nah, pertanyaannya, lu mau yang mana dari dua ini? Yang bangkit menjadi lebih hebat, seperti Phoenix misalkan, atau yang mungkin depres gitu. Pada akhirnya masalah mengupgrade diri kita itu kembali ke diri kita sendiri, mau belajar atau enggak Oke gitu. man, dan ini sekarang udah ada beberapa pertanyaan nih di sini nih, 1, 2, 3 nih ya. Nah, yang tadi dari Nur Latifah ini kelihatan nih gua check out. Ini sudah ada 3. Dan sekali lagi teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tolong segera pertanyaannya ditulis di bagian questions, karena kalau terlalu banyak takutnya waktu nggak ada, belum tentu akhirnya semua bisa ke respon. Nah, gue ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Jadi sekarang dalam kondisi seperti ini nih, pandemi seperti ini, kalau bicara berpetualang, merasa berpetualang, feeling adventurous, itu kan adalah sesuatu yang setiap orang pasti ingin, sepengalaman gue, setiap orang pasti ingin bisa merasakan rasa berpetualang, meskipun channelnya, kendaraannya bisa berbeda-beda untuk membuat seseorang merasa berpetualang gitu ya. Lu sendiri dalam situasi seperti ini, misalnya di rumah aja, atau bahkan yang ada orang juga yang dalam situasi pandemi ini justru dia nggak bisa di rumah aja karena dia harus di luar, bisa juga. Tapi kalau bicara yang di rumah aja deh misalnya, bagaimana, dan lu sendiri pribadi, lu termasuk orang yang sekarang stay di rumah gitu. Nah, bagaimana lu menghidupkan rasa berpetualang itu meskipun lu sekarang stay di rumah aja? Oke, ini the point ya, bahwa yang bisa kita lakukan apabila kita terpaksa di rumah, dan mungkin kalau menghadapi kayak pandemi seperti ini, ada orang yang terpaksa keluar, mungkin ada kebutuhan atau kepentingan lain, nah itu sah-sah saja. Tapi yang penting kembali lagi, spirit of adventurous, spirit of survival itu tetap harus dijaga. Ketika contoh misalkan ketika saya harus ke supermarket, saya memakai mungkin segala tindakan pencegahan sudah saya siapkan ketika kembali lagi ke kandang saya, ibaratnya ke base camp saya gitu, mencopot semua pakaian, lakukan survival seperti itu, langsung segera mandi segala macam, bersih-bersih. Lalu ketika menghadapi situasi seperti ini dan memaksa saya harus
berada di rumah. Kalau buat saya, pola pikirnya dibalik lagi bahwa I'm not stuck at home, but I'm safe at home, gitu kan? Bahwa ini kan bagian dari persiapan, kembali lagi. Ini bagian dari tantangan bahwa, wow, di luar sana kita akan menghadapi serangan virus yang kita nggak tahu wujudnya seperti apa, trafficnya seperti apa, gitu kan. Yang bisa saya lakukan, saya tetap merasa bertualang kok di rumah. Saya tetap merasa bertualang di rumah, gitu. Fisik saya, budi saya boleh boleh saja ada di dalam rumah, tapi bukan berarti kepala saya, cakrawala saya, isi kepala saya, otak saya tidak bisa bertualang, ya kan? Isi kepala saya ada di mana-mana, gitu kan. Kemarin mungkin isi kepala saya lagi ada di Brazil. Mungkin hari ini saya memilih isi kepala saya ada di Ukraina, mungkin, ya kan? Atau besok isi kepala saya lagi ada di London. Banyak yang bisa kita lakukan ketika di rumah dan tetap feeling adventurous. Feeling adventurous kan pada dasarnya kembali lagi saya bilang, bukan alamnya yang kita takutkan, tapi dirimu sendiri, gitu kan. Yang pada akhirnya ketika kita pulang dari sebuah petualangan itu, kita menjadi manusia baru, sebab kita mengeksplor apapun yang kita jumpai, gitu. Kata kuncinya exploration. Nah, ketika di rumah, apa yang bisa saya lakukan? Saya membaca buku. Nah, di sini bisa dilihat, ini salah satu perpustakaan buku saya, salah satu sudut spotnya. Kayak tadi saya bilang, walau diri saya tidak berada di body saya tidak hanya tetap berada di rumah fisik saya, tapi saya bisa mengeksplor kepala saya keluar. That feeling adventurous, ya kan? Exploration, lakukan riset segala macam. Saya sebenarnya ada beberapa ekspedisi yang akan saya lakukan tahun ini dan juga tahun depan. Ketika lagi stay at home, saya bisa melakukannya dengan meriset medan-medan tersebut, gitu kan? Bagaimana cara mencapai ke sana, bagaimana di destinasi tersebut, bagaimana cuacanya, segala macam. Saya bisa melakukan di rumah. Atau mungkin saya membaca beberapa buku-buku, misalkan. Buku-buku tebal, atau mungkin ngapain, gitu kan. Dan itu buat saya, this is part of adventure, gitu loh, ketika saya membaca buku, gitu. Lalu, berolahraga. Workout ringan di rumah. Itu kan part of adventure. Part of preparation. Preparation dari apa, Mas? Misalkan ditanya. Kita nggak tahu pandemi ini mau berapa lama. Ya kan, insya Allah saya berharap semoga pandemi ini cepat berakhir, sebulan 2 bulan gitu kan, misalkan gitu. Tapi ketika keluar dari rumah, ketika pandemi ini sudah beres, kita menjadi lebih sehat, ya kan? Karena apa? Ini proses recharge gitu. Lalu yang bisa saya lakukan lagi agar adventurous feelingnya, kalau saya memang dari dulu terbiasa melakukan yang namanya, ibaratnya kalau di luar tuh bilangnya orang-orang ini istilahnya preppers, orang-orang yang selalu melakukan segala persiapan gitu. Saya kebetulan di rumah, saya punya tas yang berisi surat-surat berharga, saya punya yang memang sudah dilapisi dry bag gitu kan, di dalam juga sudah ada ransum makanan, juga sudah ada power bank segala macam. Jadi ketika tiba-tiba sesuatu terjadi, ya harus standby angkut. Itu kan adventurous feeling di rumah. Contoh semalam kita nggak tahu itu suara apa, dentuman-dentuman apa gitu. Tapi yang saya lakukan, saya udah tahu apa yang akan saya lakukan duluan gitu. Ambil tas itu, jaket segala macam, keluar dari rumah jika memang itu gempa gitu. Adventurous feeling itu bisa terus, spirit berpetualang itu kalau buat saya tetap jaga terus. Dalam konteks apapun, dimanapun saya berada. Ketika saya sedang di gunung ya jelas saya gunakan. Ketika saya sedang berada di kota, jelas saya gunakan gitu kan. Untuk bertahan tadi, untuk menghasilkan sesuatu yang memang efektif dan menghindari segala macam resiko bahaya. Kaitannya ketika di rumah bisa dikorelasikan kok. Kembali lagi kayak tadi, bekal logistik. Anggapannya ketika saya ke supermarket, kembali lagi ke rumah, itu ibarat kayak saya lagi berada di goa, dan saya kekurangan air, saya harus ke sumber air, which is itu di sungai, saya membutuhkan asupan makanan dari bebuahan yang mungkin di pohon-pohon gitu, atau berburu hewan untuk bisa saya makan, saya bawa kembali lagi ke goa karena di luar setiap hari ada angin ribut, misalkan seperti itu gitu kan. Jadi adventurous feeling itu selalu saya pegang teguh gitu. Kayak tadi barang-barang selalu siap apa segala macem gitu. Kemudian kayak gimana sih dari semua, kayak tadi Ali bilang bahwa dari semua petualangan yang pernah lo lakukan, mungkin ada nggak yang memang ngebuat lo memang bener-bener ngerasa ini terchallenge banget gitu
Ya bukan pertanyaannya seperti itu. Uh, yang ngerasa paling adventure. Buat saya, semua petualangan yang pernah saya lakukan, mau kecil, mau besar, mau jauh, mau pendek, itu tetap sebuah petualangan. Tapi apabila tetap sebuah petualangan dan sebuah proses pembelajaran buat saya. Tapi apabila ditanya, Mon, petualangan lu yang paling berkesan, berkesan dalam artian tuh paling megah, paling heboh, paling hebat, pencapaianmu apa? Jika ditanya seperti itu. Salah satunya saya akan bisa bilang bagaimana bertahan dalam situasi pandemi ini. Ini merupakan tantangan loh kalau buat saya pandemi ini, gimana caranya saya berada di rumah dan gimana caranya objective danger ini tidak apa ya, tidak mengancam saya gitu kan. Tapi kalau ditanya petualangan yang terhebat yang pernah lo lakukan pencapaiannya, saya bisa bilang 10 tahun lagi gitu kan. The next 10 years. Ini saya ngasih lihat gambarnya bahwa saya selalu bilang bahwa feeling adventurous itu nggak perlu berada di hutan, nggak perlu berada di sungai, nggak perlu berada di laut. Tapi dalam diri kita, dimanapun kita berada, adventure itu harus, feeling adventure, spirit adventure itu harus ada dalam diri kita gitu. Maka pencapaian hebat yang pernah saya lakukan, saya bisa bilang bahwa itu 10 tahun lagi, nanti. Itu buat saya pencapaian paling hebat. Agar apa? Agar kita terus ngejar gitu kan. 10 tahun lagi mau kemana emangnya? Ya saya udah netepin. Raman 10 tahun lagi akan seperti apa? Yang memvisualkan dalam kepala saya. Raman 10 tahun lagi sudah pernah kemana? Raman 10 tahun lagi sudah memiliki apa? Raman 10 tahun lagi sudah berhasil melakukan apa? Gitu kan. Itu yang ada di kepala saya terus gitu. Sekarang 2020, 10 tahun lagi 2030. Gitu. Ketika mencapai 2030, ditanya, ketemu lagi nih sama Ali gitu, ketemu lagi mungkin sama kawan-kawan di sini gitu. Mas, ini udah 10 tahun yang lalu, udah 10 tahun nih. Maka pencapaian terbaikmu yang mana, Mas? Oh, nanti 10 tahun lagi di 2040. Maka akan terus kejar terus gitu kan. Itu yang membuat saya nggak pernah jangan sampai kita bilang bahwa petualangan atau pencapaian keberhasilan yang kawan-kawan pernah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ini loh yang terbaik ketika saya menang juara satu lomba menyanyi 17-an di kantor misalkan. Tapi kita harus set up goals kita ke depan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi saya nggak pernah bilang bahwa petualangan saya yang terbaik yang mana. Tapi situasi pandemi corona ini di Indonesia yang kita semua ngalamin, buat saya akan menjadi catatan penting. Catatan di mana yang nggak akan saya lupakan. Bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana kita bertahan dalam situasi yang memang serba terjepit seperti ini gitu kan. Banyak yang bisa saya lakukan ketika kondisi seperti ini. Tidak menuntut kekuatan fisik, tapi kekuatan berpikir ketika menghadapi pandemi ini. Saya baca buku, saya melakukan hal-hal lain yang saya suka gitu. Kebetulan juga istilahnya saya terus melakukan campaign dalam artian ke kawan-kawan yang lain bahwa tetap walau kita di rumah, jangan membuang sampah sembarangan, jangan ibaratnya terus-terusan memproduksi sampah plastik sekali pakai gitu. Maka itu saya pun juga memberikan solusi diantaranya gitu kan. Kebetulan saya juga memiliki sebuah brand yang memang ini bukan dagang ya, maksudnya ini solusi yang saya tawarkan gitu kan ketika di rumah gitu. Meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai yang tidak ketika sudah tidak jadi non valuable goods menjadi sampah dan dibuang seenaknya gitu. Lebih baik kita disiplin karena ketika pandemi ini menuntut kita menjadi lebih disiplin. Disiplin dalam artian apa? Menyusun kembali rencana yang mungkin belum selesai. Melihat kondisi rumah, kita menjadi lebih disiplin, lebih ibaratnya gaya hidup yang lebih sehat, gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih bisa kita terapkan lagi di rumah. Walau tidak keluar ya, gitu kan. Hal-hal seperti itu gitu kan. Itu buat saya adventure kaitannya. Kembali lagi, adventure tidak melulu di alam terbuka, tapi bisa kita lakukan di rumah kok. Gitu. Contohnya seperti itu, Lali. Mungkin Ali ada yang mau diiniin. Betul, aku masih pengen probing lebih dalam lagi juga jujur. Jadi tadi kalau dari cuman gue pengen abisin langsung teman-teman langsung yang sudah punya pertanyaan.
nggak bisa langsung lo respon pertanyaan. Jadi gue mau mungkin summarize sedikit dari apa yang lo sampaikan tadi. um, Pola pikir tadi yang lo sebut, lo meskipun dalam rumah tapi pola pikir lo kemana gitu kan. Lo bahkan tadi lo bilang ya gue bisa berpikir saat gue di Brazil, saat itu bisa membawa gue ke sana merasa berpetualang. Tapi buat mereka yang misalnya nggak pernah ke sana atau nggak pernah ke sini gitu, tapi seperti tadi lo bilang juga bisa oke lewat baca buku atau gue melakukan riset apa, jadi menghadirkan rasa berpetualang tergantung pola pikir kita juga dan apa yang kita lakukan untuk take action untuk menindaklanjutinya juga gitu ya. Oke, okay. So gue langsung ke pertanyaan dari teman-teman ya. Ini sudah ada empat pertanyaan. Jadi langsung nih Mon, yang pertama dari Pandu. Ramon, halo Pandu. Sorry, ini dari chat ada Nur Latifah bilang sinyalnya hilang-hilangan. Teman-teman bisa dengar suara suara gua nggak nih? Betul di chat kalau dengar suaranya dengan jelas. Dengar jelas ya? Oke. Oke, sip. Yang lain bisa ya? Oke, bisa. Sip. Oke, pertanyaan dari Pandu. Oke, semua bisa. Clear. Thank you. Em, Ramon mau tanya dong, setelah corona ini apakah akan tetap traveling lagi? Monggo. Mas Pandu atau Kang Pandu yang bertanya, setelah corona ini berakhir, apakah akan traveling lagi? Jawaban saya, ya. Karena bisanya saya cuma jalan-jalan, ya kan? Eh, pasti traveling lah. Kayak dari sini ke supermarket kan itu juga ibaratnya traveling kan gitu. Jadi tetap saya akan melakukannya, tapi mungkin lebih dalam keadaan lebih prepare lagi dan persiapan saya, preparationnya lebih naik. Tahapnya lebih lebih apa ya? Lebih matang lagi, mungkin lebih ada tambahan level lagi, karena memang pelajaran berharga yang bisa kita terima dari pandemi ini adalah kita harus lebih hygiene, karena penularan virusnya, carrier-nya atau traffic-nya virus ini melalui ibaratnya hal yang memang menuntut yang selama ini mungkin kita jarang lakukan, apa cuci tangan gitu kan. Ketika nanti saya traveling dimanapun saya berada, saya pasti akan selalu lebih hygiene untuk cuci tangan. Karena kita nggak tahu kan, untuk meminimalisir segala macam resiko. Jadi kalau misalkan tanya traveling lagi, ya, tapi mungkin lebih more prepare, lebih pencegahan. Karena nggak serta-merta berapa bulan lagi virus ini selesai, langsung selesai begitu aja nggak. Tapi kita nggak tahu, ada anak-anakannya atau apa, kita kan nggak tahu gitu. Setidaknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Thank you. Yang selanjutnya nih dari Elisa, Mbak Elisa Fibriana. Bang Ramon, apa mimpi atau cita-cita berpetualangan yang paling pengen banget tapi belum kesampaian? Kan udah banyak banget menjelajah tuh. Monggo. Cita-cita, mimpi berpetualang yang paling pengen banget tapi belum kesampaian. Kan sudah banyak berpetualang. Kalau ditanya sudah banyak, gak juga. Saya tetap ngerasa bahwa saya belum kemana-mana gitu. Walau alhamdulillah sudah kemana-mana, tapi saya tetap ngerasa tidak pernah puas. Saya masih pengen ke sana, saya masih pengen ke sini. Kalau misalkan ditanya petualangan yang pengen banget tapi belum kesampaian, banyak banget Mbak. Tergantung dari aspek mana gitu. Misalkan gunung apa yang ingin saya daki yang belum kesampaian, itu pun juga masih banyak gitu kan. Gunung-gunung di ibaratnya, misalkan ditanya ya menggenapi World Seven Summit ya gitu kan, 7 puncak dunia tertinggi, itu salah satu obsesi gitu kan yang belum belum kesampaian. Kemudian kesampaian lainnya apa gitu kan. Ya mungkin ke misalkan belajar sampai ke tempat-tempat lainnya gitu, ke keliling dunia yang lain. Itu yang tetap buat saya belum. Jadi kalau ditanya mimpinya masih banyak. Walau sudah kemana-mana tapi mimpi saya masih banyak gitu. Itu sih. Termasuk salah satu jadi tadi menyelesaikan Seven Summit ya. Selanjutnya dari Mbak Yacinta. Ini mungkin markasnya di Cikini kalau saya nggak salah, ini saya kenal nih. Nah, bukankah hidup itu sendiri adalah adventure dan memang survival? Apa survival yang paling berat sekaligus menarik dari Mas Tungka?
Ya, benar tadi kan Mbak Yacinta tadi saya juga sudah bilang bahwa di awal bahwa karena hidup sendiri ya adventure gitu kan, dan memang survival ketika kita hidup sendiri, because life is an adventure gitu kan. Saya bisa bilang yes, apalagi dengan pekerjaan dan orang kayak saya gini, buat saya every day is an adventure gitu kan, every day is an odyssey, every day is an expedition gitu, kemanapun saya pergi gitu. Kalau saya survival yang paling berat sekaligus menarik untuk orang kayak saya apa ya, kalau misalkan ditanya paling berat, karena kalau misalkan ngadepin hal-hal yang kayak lagi di gunung atau lagi di mana gitu atau di laut gitu, itu level beratnya berbeda-beda kan, tipenya juga berbeda-beda gitu. Tetap berat, tapi saya terbiasa ngadepinnya gitu. Tinggal gimana ketenangan dari diri saya ngadepinnya. Tapi buat saya survival paling berat dan menarik itu sebenarnya kondisi sekarang. Saya bisa bilang, makanya tadi saya bilang bahwa kondisi pandemi ini akan menjadi catatan tersendiri di saya bahwa ini berat, tapi menarik. Kenapa? Tidak menuntut kekuatan fisik, tapi kekuatan mental yang digali. Kekuatan mental kita yang digerus dalam kondisi ini gitu. Contoh apa misalkan? Kebutuhan ekonomi, ya kan? Pekerjaan semua paceklik apa segala macam. Gimana caranya harus survive? That's why harus berpikir kreatif. Kemudian gimana caranya harus survive dalam kondisi seperti ini? Tidak menuntut kekuatan fisik, tapi si traffic virus ini ada di mana-mana dan tidak terlihat. Ibaratnya lebih baik ngadepin zombie deh, gitu kan, kelihatan nyata gitu daripada ngadepin virus ini gitu. Buat saya ini survival yang menarik. Kita di rumah aja dengan kayak ada sih ungkapan di beberapa foto-foto meme itu kan bahwa dengan rebahan we can save the world gitu. Ya ini menarik gitu. Survival di mana yang melakukan global sedunia dan akan menjadi catatan perjalanan peradaban sejarah hidup manusia ya ini pandemi ini gitu. Buat saya menarik, di rumah aja walau hanya ke supermarket saja saya ngerasa kayak lagi perang gitu kan. Itu menarik gitu dan saya menikmati melebur dalam ketegangan itu gitu. Ketika pulang harus segala macam ngebersihin segala macam, kemudian menjalani hari-hari di mana mungkin ada sebagian orang, ini juga pesan buat kawan-kawan, ngerasa bahwa monoton dalam artian ya nggak tahu di rumah harus ngapain, cuman bisa nonton, ngabisin kuota apa segala macam, kerjaan juga semua tidak ada kejelasan, ketidakpastian global ini gitu kan. Dan buat saya ini menarik gitu. How we can survive dalam kondisi seperti ini, tidak mengancam, ibaratnya apa? Intangible, tidak terlihat gitu kan, tidak berwujud, tapi virus ini mematikan gitu kan, ibaratnya seperti itu, bahaya gitu. Bagaimana kita survive? Survive-nya cuma sekedar berada di rumah saja gitu. Buat saya ini menarik gitu. Cukup berbahan atau mungkin belajar atau mungkin kembali lagi tadi. Ketika dalam kondisi survive ini akan melahirkan dua tipe orang. Nah, saya memilih menjadi orang yang melahirkan gagasan baru. Mengukir saya menjadi lebih baik lagi. Ini kan saya bilang, ini kondisi survive yang menarik yaitu ketika menghadapi pandemi ini. Kita semua sama, tergantung bagaimana cara kita nyikapinnya, tergantung bagaimana cara kita menikmati, dalam artian menikmati kondisi survive ini. Dan tidak larut, tidak tegang, tidak gegabah, dan yang terpenting taati peraturan gitu, kontrol. Ini juga kembali seperti yang lo bilang tadi, pola pikir dan bagaimana kita memaknai kejadian ini juga ya. Eh, Ketika dimaknai sebagai petualangan, eh, justru sebetulnya emang banyak tantangan dan nggak hanya dari sisi menjaga kesehatan, tapi juga bahkan misalnya dari pekerjaan kita ada kondisi seperti ini mendatangkan tantangan yang berbagai macam juga. Kita bisa juga memaknai itu sebagai sebuah petualangan adventure, bagaimana kita bisa menghadapi itu gitu ya. Thank you. Nah, thank you juga Mbak Yacinta pertanyaannya. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, em, dari Viera, Mbak Viera. Ada cerita lucu atau seru atau inspiring atau sedih atau happy? Wah, pilihannya banyak banget nih. Yang bisa di-share nggak selama berpetualang ke negara atau daerah atau gunung atau laut selain di Indonesia? Di mana cerita tersebut bisa jadi modal utama Bang Ramon dan teman-teman di webinar ini untuk tetap bisa stay positif ketika di masa stay at home ini. Silakan, Ramon. Oke, ini menarik dan juga apa ya,
semua orang pasti ngalamin gitu. Tapi yang bisa saya share di sini adalah pengalaman ketika buat saya sih pengalaman ini, momen ini yang akan saya ceritakan ini akan terus saya ingat ke depannya gitu. Dalam pekerjaan apapun, dalam kehidupan apapun maupun berpetualang, kendala itu pasti ada. Tadi udah dijelaskan objective danger dan juga subjective danger. Pernah suatu ketika itu kejadian, sebenarnya banyak cerita-ceritanya, tapi ini yang saya bilang mungkin saya nggak nyombong bilang ini inspiring, tapi ini jadi pelajaran buat saya dan juga pelajaran buat kawan-kawan. Yaitu di 2 tahun lalu, mungkin di 2018 ketika saya melakukan ekspedisi ke Gunung Kilimanjaro, puncak tertinggi di benua Afrika. Saya berlatih ini, kembali lagi preparation part of latihan gitu kan. Latihan adalah part of preparation. Saya berlatih ini kurang lebih hampir setahun. Saya berlatih fisik, mental segala macam, dan ketika mendakinya pun berapa hari untuk bisa naik ke atas, dan di hari terakhir mental saya drop. Ini menarik gitu kan, bahwa ketika drop, apa yang kita lakukan? Sama ketika kita lagi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tiba-tiba jenuh atau bosan atau mungkin lelah atau sakit bahkan. Nah, kejadiannya adalah di kira-kira kalau waktu itu menunjukkan pukul subuh, saat saya tinggal berapa ratus meter lagi mencapai puncak Gunung Kilimanjaro ini gitu. Tiba-tiba saya menghadapi yang namanya subjective danger dan objective danger, yaitu diantaranya dingin yang sangat parah, udah bertemu salju dan itu sudah minus 20 derajat Celcius, dalam kondisi saya sudah lelah, sudah mendaki berhari-hari, dan kondisi ngantuk karena malam kita mulai mendaki jam 11 malam, ini kondisi jam 4 pagi, artinya saya benar-benar butuh tidur, kondisi capek, jenuh, dan godaan itu macam-macam, capek, jenuh, dinginnya bukan main, jam 4 pagi gitu kan. Rasanya tuh pengen marah, rasanya tuh pengen kayak, aduh, udah ngebayangin yang enak-enak aja gitu. Kesel itu ada gitu. Bener-bener salah satu momen titik terendah gitu kan. Itu saya sempat kayak duduk gitu, diem, minum, nenangin dirinya, dan saya melihat bahwa kayaknya tinggal 300 meter lagi deh, kayaknya tinggal 1 jam or setengah, 1 jam lagi saya nyampe deh di puncaknya gitu kan. Tapi saya terduduk, diam, dan menangis gitu, bahwa saya nggak kuat. Ya Allah, saya nggak kuat gitu. Ini udah tinggal 1 jam lagi, tapi saya nggak kuat. Kaki saya udah capek, sakit. Wah, mental, bukannya pengen marah, ibaratnya pengen ngantam itu semua, apa ya namanya, salju yang ada di bawah saya, tanah itu pengen saya hantam gitu kan. Itu udah marah yang kayak, ya Allah, saya nggak kuat, saya nggak kuat, saya nggak kuat gitu kan. Godaan itu bisa ada karena diri kita sendiri, kita membiarkan yang namanya perasaan perasaan menyerah itu kita sendiri yang ngebuka gitu. Ketika itu masuk, apa yang kita lakuin gitu? Tiap orang beda-beda caranya. Tapi ketika di saya saat itu, saat saya udah mulai tenang, saya mulai berpikir bahwa saya berlatih hampir setahun. Setiap bulan naik gunung sampai dalam fase latihannya, setiap minggu naik gunung sampai dalam fase latihannya, dalam seminggu 2 kali naik gunung, terus sudah mendaki berhari-hari, ini salah satu impian saya, dan tinggal 1 jam lagi saya mencapai puncaknya. Tapi kenapa saya kok terduduk lesu, saya putus asa gitu kan. Ini tamparan buat saya ketika saya sadar, oke, gue harus bisa finish gitu. Apa? Karena yang muncul di kepala saya saat itu adalah, Mon, lu udah jauh-jauh kemari, lu udah capek itu kemari. Masa cuman lu kasih tenaga lu 1 jam lagi, lu bertahan 1 jam lagi untuk bisa mencapai puncaknya, lu kok nggak bisa sih gitu kan. Situ yang ada di kepala saya, wah, sampai saya nangis bahwa saya bisa, apalagi saya teringat ucapan anak saya saat itu sebelum saya berangkat. Anak saya cuma bisa bilang, papa hati-hati ya, nanti kita main lagi. Nah, itu spirit buat saya. Wah, itu suntikan spirit, bangkit, dalam keadaan tertatih-tatih, wah, zikir terus kan ketika naik sampai atas, capek segala macam, kulit udah mulai terbakar karena matahari udah mulai datang. Itu perasaannya lega gitu. Pelajaran yang bisa saya ambil, kayak tadi saya bilang, bahwa pintu menyerah, godaan, hantaman menyerah, egomu, itu kamu sendiri yang ngebuka pintunya.
That's why face to face with yourself. Apakah kita mempersilahkan ego kita menghantui kita, menggerayangi kita, melemahkan kita, menjatuhkan, merubuhkan kita, atau kita yang hancurin ego kita sendiri, gitu kan? Capek itu kan pilihan. Capek itu mutlak, tapi memilih tidak melanjutkan itu pilihan, ya kan? Memilih tidak melanjutkan itu pilihan. Itu egomu yang selalu bilang, udahlah, nggak usah, udahlah pulang aja, udahlah inilah, itulah, marah segala macam. Maka egonya itu yang harus saya redam, egonya itu yang harus saya hantam, gitu kan? Itu salah satunya. Kemudian pelajaran tadi yang inspiring kayak tadi, sama kayak ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sudah sejauh mana perjuangan kita, prosesnya. Yang terpenting kan bukan berada hasil akhiran, tapi prosesnya. Ketika saya naik gunung tadi, di atas gunung cuma 10 menit, bukan hasilnya, tapi prosesnya bagaimana saya mencapai itu gitu. Dan satu hal lagi, kembali lagi kalau dalam filosofi naik gunung, tujuan utama mendaki gunung itu bukan berada di puncaknya, tapi tujuan utamanya kembali pulang ke rumah dengan selamat. Selalu tancapkan itu terus di dalam pikiran ketika kita melakukan pendakian atau melakukan kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan, bahwa tujuan utamamu apa? Fokus. Lelah, capek, menyerah, itu pilihanmu, mau nyerah atau enggak. Kalau buat saya, ya gimana mungkin kita ngantam ego kita gitu loh. So tetap tangguh and never give up aja gitu. Itu Mbak Viera jawabannya. Mbak Aisyah, menurut Bang Ramon, seberapa pentingkah persiapan fisik sebelum melakukan traveling? Tapi menohok dalam artian ya kalau nggak dilakukan fatal. Persiapan fisik dan traveling jelas penting gitu. Ibaratnya mau 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 ujian hafalan surat apa gitu kan kita harus latihan gitu kan. Sama ketika traveling itu kan kaki kita yang menuntun kita kemana, maka dibutuhkan yang namanya persiapan fisik. Diantaranya mungkin jogging, santai-santai aja lah. Travelingnya kembali lagi sesuai kebutuhan, travelingnya kemana gitu. Traveling yang light mungkin yang misalkan jalan-jalan, kamu traveling explore satu kota hanya untuk foto-foto segala macam, ya persiapan fisiknya ya setiap sore jogging 1 jam cukup gitu loh. Kemudian pola makan, tetap minum air putih yang banyak, itu penting gitu. Misalkan travelingnya mau naik gunung yang kayak gimana gitu kan, tetap dibutuhkan yang namanya persiapan fisik dengan cara mungkin nge-push dirimu untuk apa ya namanya ya, exercise gitu, sesuai kebutuhan travelingnya gitu. Kalau travelingnya berat ya latihanmu berat gitu. Kalau perlu istilahnya porsinya, ekspedisimu beratnya seperti apa, latihanmu harus 3 kali lebih berat dari si ekspedisi itu tadi. Kayak tadi saya bilang ketika saya mendaki gunung si Kilimanjaro contohnya 2018, saya mendaki ya 10 hari 2 minggu lah kurang lebih gitu kan. Tapi latihannya hampir setahun gitu kan. Maka tadi bahwa beratnya ekspedisimu, beratnya travelingmu, kalau bisa latihannya harus 3 kali lipat dari itu gitu. Karena 90% latihan, 90% persiapan itu mempengaruhi keberhasilan ekspedisimu. Maka itu berlatih. Kita udah jam 12. Gue mau sekali lagi terima kasih teman-teman semua udah hadir dan pertanyaan-pertanyaannya juga. Dan dari Ramon juga thank you so much man udah sharing ke kita semua dan berbagi pengalaman, pengetahuan, wisdom juga. Dan dari gue juga gue mau menyampaikan mungkin salah satu kalau hal yang bisa gue rangkum gitu yang gue terpikir juga dari apa yang lo sampaikan dan apa yang teman-teman tanyakan juga dan respon lo juga, kembali ke yang lo sampaikan di awal bahwa berpetualang itu menaklukkan diri sendiri gitu ya. Nah jadi kalau kita bicara soal pandemi ini, situasi saat ini, identifikasi juga mungkin dari orang ke orang apa yang ingin kita taklukkan dalam diri kita bisa jadi berbeda-beda gitu. Mungkin ada orang yang paling menjadi tantangan utamanya adalah rasa bosan. Maka itu jadikan menaklukkan rasa bosan itu sebagai petualangan lo. Atau mungkin ada orang yang paling besar
adalah rasa takut dalam situasi seperti ini misalnya. Maka identifikasi rasa takut itu dan maknai ini sebagai petualangan lo untuk menaklukkan rasa takut itu, dan mungkin dari orang lain bisa berbeda-beda lagi. Atau merasa bingung menghadapi atau secara ekonomi, jadikan ini sebagai petualangan untuk menaklukkan tantangan itu juga. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa gue tangkap juga, Mon, dan thank you banget for sharing. Dan sebelum gue kembalikan ke Ramon, gue mau mengingatkan lagi ke teman-teman semua bahwa webinar ini nantinya juga akan kita apa namanya masukkan ke dalam YouTube. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini teman-teman akan dapat email, dan juga bisa melihat lagi, kan ada yang datangnya nggak dari awal, atau ada yang sempat hilang sebentar tadi. Jadi semua yang daftar nanti juga akan kita kirimkan emailnya, dan bisa dapat link di YouTube untuk melihat rekaman dari webinar ini secara keseluruhannya juga. Nah, terus gue mau mengingatkan juga bahwa webinar kita selanjutnya juga nggak kalah serunya hari Senin nanti. Nah, minggu depan kita bicara soal kesehatan dan kebugaran, akan ada at least 2 webinar, 2 free webinar juga. Nah, ini yang hari Senin malam, setengah 8 malam sampai jam 9, kita bicara meningkatkan sistem imun tubuh. Gue suggest banget lu join sama dokter Karina, ini sangat-sangat insightful banget. Dia selain dokter ya, dokter ilmu biomedik, dan dia ahli sel terapi juga. Jadi dokter Karina, spesialis bedah plastik sebetulnya. Dan cuma dia juga sangat mendalami stem cell dan biomedik, dan kemudian dokter Karina ini adalah pemegang hak paten teknik pemrosesan stem cell non biakan pertama di Indonesia. Maksud detailnya apa dan bagaimana apa yang dia temukan selama dari perjalanan dia dari laboratorium dia, dan bagaimana bisa membantu baik kita untuk menjaga imun tubuh kita, dan juga mungkin jika ada orang yang kita kenal yang mungkin juga apa namanya ada yang positif COVID juga, karena dia juga sudah ada dari keluarganya dia yang dokter pun juga ada yang sudah positif COVID-19 dan kemudian sudah sembuh, dan ada beberapa eksperimen yang dia lakukan. Mungkin teman-teman bisa langsung join hari Senin. Jangan lupa daftarnya sama seperti webinar ini, imonmyway.id/webinar. Dan gue juga mengingatkan kembali tadi, untuk online courses, kalian bisa menggunakan untuk mendapatkan diskon 90% di online courses kita. Gunakan link yang ada di sebelah kanan itu. Untuk course yang berbeda, linknya berbeda, bisa kalian tulis bit.ly /purpose_ di rumah aja, itu untuk course Discover Your Life Purpose. bit.ly /hacking_ di rumah aja, itu untuk hacking your negative emotional habits. Dan bit.ly/culture_ di rumah aja, itu untuk course Designing and Systemizing Organizational Culture. Silahkan ditulis. Dan get the course selama bulan April ini kita memberikan diskon 90%, dimanfaatkan. Jadi tetap belajar juga meskipun di rumah aja, dan ini adalah semua courses yang ada exercise-nya juga. Jadi nggak cuma dapat knowledge, tapi juga ada exercise sehingga bisa menjadi sesuatu yang sifatnya praktikal. Nah, untuk Ramon, sekali lagi thank you. Mungkin ada pesan terakhir dari Mas Ramon, dan mungkin gue tadi baca lo juga untuk check and visit Earth and Project, mungkin bisa part of your campaign juga, bisa share sedikit, Mon, belum kita tutup. Oke. Thank you untuk kawan-kawan sudah hadir di webinar ini. Pelajaran berharga juga. Saya juga sebenarnya pengennya sih lebih lama ya, Lia. Maksudnya dalam artian gue juga pengen dengar masukan dari teman-teman gitu, bahwa dalam menghadapi pandemi seperti ini, adventure seperti apa yang kalian lakukan. Tapi it's okay, kita bisa ketemu di forum yang lainnya. Thank you untuk Ali semuanya, dan seperti tadi saya bilang bahwa please visit my aksi kecil saya untuk mengurangi sampah plastik dengan cara
ada di Instagram, ada di situ tadi Instagramnya di @earthon.project untuk melihat. Karena ini salah satu campaign saya ketika tidak berada di luar, tidak bisa keluar, saya bisa melakukannya dari dalam, tetap meneruskan spirit campaign ini, meneruskan upaya-upaya semangat upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Itu diantaranya. Yang penting teman-teman di rumah tetap sehat, kalian tetap bisa merasa berpetualang dengan cara membaca buku, melahirkan gagasan baru, melahirkan ide-ide baru, dan jangan depres. Pilih 2 tipe orang yang kalian mau, menjadi ide baru dan kalian baru, atau yang depres. Tetap sehat, tetap ikuti segala macam peraturan, stay at home, kalau bisa jangan kemana-mana, dan ada tadi tuh webinar-webinarnya. Saya pasti akan hadir untuk belajar dari webinar-webinar yang dilaksanakan oleh Ali dan I'm on my way ini. Thank you Ali, thank you untuk teman-teman, tetap sehat selalu semuanya. Merdeka and never give up. Thank you semua, thank you Ramon, jaga kesehatan dan lanjutkan petualangan hidup masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.